Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ngaji Yufi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tajwid pada surah Shad. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dan memudahkan daripada sahabat untuk belajar Al-Qur'an. Baik, kita akan mulai dengan isti'adzah, kemudian kita baca ayatnya dan kita uraikan satu persatu daripada hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. Pada lafal kam ahlakna, perhatikan di sini pada lafal mim mati bertemu dengan hamzah. Ini suara mimnya harus diperjelas karena dia ada bacaan yang kita namakan sebenarnya di sini ada izhar syafawi, yaitu izhar artinya jelas, syafawi berkenaan dengan bibir kita. Karena makhraj daripada huruf mim keluar daripada mim, dua bibir kita, sehingga kita namakan dengan izhar syafawi. Yang dalam membacanya harus diperjelas suara mimnya dan tidak boleh ada penahanan. Contoh penahanan itu bagaimana? Contoh kam ahlakna. Nah, itu ada penahanan. Harusnya tidak ditahan dan tidak ada penahanan. Kam ahlakna, begitu saja. Kemudian pada lafal ahlakna, ha yang dia sukun, ini sifatnya ada sifat hamsnya. Ya, hamas ahlakna, dan ha di sini juga ada yang kita namakan dengan sifat rokhawah, mengalirnya nafas. Ha ahlakna. Maka ketika melafalkan ha jangan sampai memantul dengan kam ahlakna. Nah, ini ada juga yang begitu. Nah, ini maka dia kurang tepat dan salah. Kenapa? Karena ha tidak memiliki sifat pantul. Kemudian pada lafal na, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan na yang berharakat fathah bertemu alif, dua harakat. Kemudian min qablihim, di sini ada bacaan ketika nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf, ini kita namakan dengan hukum tajwidnya, yaitu bacaan ikhfa, atau kita kenal dengan ikhfa hakiki, karena nanti ada ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Nah, salah satunya huruf qaf. Nah, ketika kita melafalkan juga ikhfa yang kepada huruf qaf itu ditebalkan menyesuaikan dengan sifat huruf qafnya yang tebal. Maka tidak baca min qablihim, tapi dia min qa. Langsung seakan-akan kita melafalkan huruf qafnya. Karena di sini nun sukunnya bertemu dengan qaf. Min qa. Miqo, ya, tidak mingko. Tapi dia suara nunnya ya disamarkan langsung kepada makhraj daripada huruf qaf yang dia memiliki sifat isti'la. Kemudian pada lafal min qablihim, pada lafal qablihim di sini ada bacaan ba yang dia harus dipantulkan di dalam melafalkannya. Kenapa? Karena ba di sini ada bacaan qalqalah. Ba memiliki salah satu sifat yaitu qalqalah. Qalqalah artinya apa? Memantul. Maka di dalam melafalkan ba ini harus ada pantulannya. Ya. Kesalahan yang terjadi di dalam membaca qalqalah adalah tidak memantulkan. Contoh, min qablihim. Nah, ini tidak memantul. Yang kedua, teman-teman, yang kedua adalah menambahkan hamzah pada lafal huruf qalqalah. Contoh, min qablihim. Nah, ini juga menambahkan hamzah. Jadi qab ada tambahan hamzah. Padahal dia tidak boleh menambahkan hamzah pada lafal bacaan qalqalah. Bagaimana cara yang benar dalam melafalkan bacaan qalqalah? Yaitu dia pantulannya mengalir. Min qablihim, min qablihim, min qarn. Pada lafal mim mati bertemu mim, ini harus ditahan suara mimnya. Karena ada pertemuan di antara dua mim. Nah, apabila ada pertemuan antara dua mim, yang satu berharokat, yang satu tidak berharokat atau sukun, ini kita namakan di dalam bacaan hukum tajwidnya adalah idgham mimi atau idgham mithlain. Ya, bukan mutamatsilan tapi ismis lain, yaitu huruf yang dia
atau idgham mimi ya, idgham mimi ya. Mim ketemu mim. Min qablihim ya. Cara membacanya memasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Kemudian lanjut kepada min qarnin fanadaw. Di sini ada lagi nun mati ketemu qaf. Nah, sama sebagaimana yang awal, yaitu ada bacaan ikhfa hakiki. Kita bacanya nunnya disamarkan langsung ke huruf qaf yang dia menebal. Min qa ya, min qa. Pangkal lidahnya terangkat. Min qablihim. Nah, kalau di sini min qarnim. Kemudian ketika kita melafalkan qarnin ya, qarnin di sini qa-nya tebal dan ro-nya juga dibaca dengan tebal sehingga diwarnai di sini warna biru. Yaitu artinya kita membacanya dengan jangan dibaca qarnin tapi dia qarnin. Nah, sifat huruf ra itu adalah sifat takrir, tapi takrirnya jangan banyak-banyak. Jangan qarnin. Sekali saja untuk sifat takrir daripada huruf ra dan dia menebal. Qarnin qarnin fa. Kemudian berlafal nimfa di sini ada tanwin yaitu berupa kasrotain garis dua bawah bertemu dengan huruf fa yang dimana fa termasuk salah satu bacaan ikhfa. Maka cara membacanya samarkan tanwinnya kepada huruf fa. Min qarnin fa min qarnin fanadaw. Maka samarkan nunnya kepada fa. Kemudian pada lafal fanadaw ada mad tabi'i pada lafalna. Dan kemudian di sini ada kita idghamkan, idgham mutamatsilain, yaitu waw yang pertama kepada waw yang kedua. Yaitu sifat hurufnya sama dan hurufnya sama, makhrajnya pun sama. Fanadawa, alif di tengah-tengahnya ditandai dengan sifar mustadir atau lingkaran kecil di atasnya kita namakan dengan sifar mustadir. Artinya alifnya dianggap tidak dibaca. Dan tidak menandakan panjang pula. Maka fanadawa dan tidak boleh ditahan sebagaimana idgham bi gunah karena di sini bukan idgham bi gunah tapi idgham mutamatsilain. Maka tidak dibaca fanadawana tapi hanya idgham saja. Fanadawana fanadawana tahina manas walata ya. Di sini ada bacaan mad tabi'i yaitu la yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya 2 harakat. Wala tahina hina di sini ha kecil. Ha jangan sampai kita baca dengan wala tahina manas. Ya, manas. Ya, ha kecil. Bagaimana cara pelafalan ha-nya? Yaitu dari tengah tenggorokan kita. Ha, hi, hu. Wala tahina manas. Ya, kemudian melafal hina ada mad tabi'i, kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harakat. Kemudian melafal manas. Ya, ada bacaan mad arid bis sukun yang dimana ini merupakan bacaan yang terjadi atau mad yang terjadi ketika adanya sukun arid. Ini kan awalnya manasin. Karena kita sukun, karena kita wakaf dimatikan suara shadnya. Maka menjadi manas. Nah, sebelumnya ada huruf mad. Nah, inilah kita namakan dengan mad ada sukun. Jadi kalau kita dapati ada sukun arid, sukun yang bukan asli, tapi sukun yang timbul karena wakaf, nah itu namanya sukun arid. Nah, sebelumnya ada huruf mad, baik itu waw, alif atau ya, maka ini kita baca dengan bacaan mad arid sukun meskipun itu tengah-tengah ayat misalnya. Maka dia, misalkan kita berhenti fanadawalat. Misalkan kalau nggak kuat nafasnya, tapi sini nanti jadi wakaf yang kurang pas gitu ya. Tapi kalau bisa sampai akhir saja. Nah, kemudian dia kita berapa harakat dalam membaca mad arid sukun? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Maka boleh kita baca manas 2 atau 4, manas ataupun 6 harakat. Baik, kita tapi mengambil yang mana? Kita ngambil yang tengah-tengah saja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita coba ulangi. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan daripada bahasan dan uraian hukum tajwid pada
surah Shad. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.